Halo guys, lanjut kita, Immortality. Ketiga tato singa ini, masing-masing setara dengan kultivasi kemampuan ilahi ke alam astral Qi yang hebat. Akibatnya, kekuatan tempur Fang Han telah melonjak lebih dari 3 kali lipat. Sementara Fang Han berkultivasi, sosok pria parubaya, dengan wajah yang dalam, muncul di tempat terbunuhnya ketiga orang Yaodian. Dia adalah ahli ranah surgawi, Taois Changchun, murid sejati sekte ekstrim. Mata Changchun menyapu ke laut di bawah dan sedikit mengerutkan keningnya saat dia bergumam, menurut pemandu Fue, ketiga orang Yaodian itu harusnya di sini, mengapa tidak melihat seorang pun? Pikir pria parubaya itu. Sesaat kemudian, ada 7 sosok murid ekstrim lainnya datang dari kejauhan, semuanya berada di ranah avatar, itu kakak senior Changchun, kata seorang murid bergegas mendekati. Kakak senior, kami 7 orang di laut, juga menerima pesan dari 3 kakak Yaodian, dan segera datang, kata salah satu dari 7 murid sejati yang bertugas di laut. Pencuri laut merajalela, dan mereka bertemu dengan 3 kakak Yaodian, lalu datang Komandan Iblis. Aku khawatir komandan itu telah melukai 3 kakak senior, kata seorang murid lainnya. Lihat, bukankah itu telapak tangan darah beracun? Kata seorang murid lain melihat jejak telapak tangan di laut. Kilatan dingin melintas di mata Changchun saat mendengar itu dan mendengus dingin. Siapa yang berani menghadapi murid sekte ekstrim, bahkan 40 pencuri besar laut, tidak akan berani melukai apalagi membunuh murid sejati sekte ekstrim, kata Changchun mendengus dingin. Saat teriakan kerasnya terdengar, 5 sosok ahli alam surgawi lainnya dengan Qi emas terbang mendekat. Mereka adalah Da Feng, Kun Yuan, Kan Li, Fu Shou, dan Lu Ming. Mereka semua bergelar Taois, karena sudah mencapai ranah surgawi sama seperti Changchun. Dalam sekejap, sudah ada 6 ahli alam surgawi yang datang. Kekuatan sekte persatuan ekstrim memang menggerikan. Taois Changchun, apa kamu sudah menerima pesan? Kami juga menerima pesan dari 3 saudara Yaodian yang mengatakan menyelamatkan nyawa, dan bergegas datang, kata Kan Li. Komandan Iblis sialan, berani berurusan dengan sekte persatuan ekstrim, hidupnya sudah berakhir, kata Da Feng dengan dingin. Menjelang malam, di kejauhan, kelompok Fang Qingwei juga melihat kelompok besar Changchun yang datang. Orang-orang itu, mereka semuanya berkekuatan tinggi, kata Qingwei di samping Ye Nantian. Mereka memiliki banyak pil asal baru, setelah meminumnya, kekuatan tubuh kita akan melonjak, kata Ye Nantian. Fang Han, jika aku dapat menembus ke alam avatar dalam waktu kurang dari 3 tahun, aku akan membalas dendam, kata Ye Nantian dengan dingin. Pil asal baru, itu adalah pil roh yang bagus, sayangnya, hubungan kita dengan sekte persatuan ekstrim agak dangkal. Mereka memiliki begitu banyak ahli alam surgawi, selama kita dapat menyenangkan hati mereka dan mendapatkan pil asal baru, peluang kita untuk maju ke alam avatar jauh lebih besar, kata Yuan Jiankong. Sesaat kemudian, langit nampak berfluktuasi ketika 6 sosok kelompok Changchun melayang di langit. Suara angin ombak yang besar meniup banyak awan gelap di langit, memperlihatkan cahaya yang terang. Wajah Fang Qingwei, Ye Nantian, dan lainnya nampak terkejut saat melihat itu. Mereka bisa merasakan tekanan kuat yang datang menyapu dari langit. Tidak ada suara, ini adalah kemampuan ranah surgawi murid sejati sekte persatuan ekstrim, setara dengan kakak senior Hua Tiandu, gumam Ye Nantian menunjukkan rasa iri. Jika aku memiliki kekuatan seperti itu, aku akan membunuh Fang Han dan membalas dendam ayahku, kata Xiao Xi dengan dingin. Tekanan besar perlahan mereda dan Changchun membuka matanya. Kita telah mengirim orang untuk mencari dan tidak menemukan 3 murid itu, jadi berhenti mencarinya. Ketiga orang itu sudah terbunuh. Aku bisa merasakan itu, kata Changchun mengerutkan keningnya. Komandan Iblis berani sekali, kata Da Feng dengan sangat marah. Kita harus menemukan Komandan Iblis, dan meminta penjelasannya. Jika dia benar-benar yang membunuh ketiga Yaodian, maka dia tidak akan bisa melarikan diri,
kata Kun Yuan. Komandan Iblis, jika kau benar-benar mengakuinya, kami akan menghancurkan sekte Iblis. Semua murid, pergilah untuk mencari Komandan Iblis, kata Changchun melambaikan tangannya dan seekor naga raksasa meraung naik ke langit dan menghilang. Dimengerti, teriak semua murid sekte Persatuan Ekstrim segera melesat ke kejauhan. Sementara itu, Fang Han tidak tahu kalau perubahan besar akan terjadi. Saat ini dia berada di dalam kuali Raja Neraka, dan menggunakan air suci 6 yang untuk merendam pohon dewa. Dia mengerutkan keningnya, setelah mempelajarinya begitu lama, dengan berbagai kemampuan sihirnya untuk pemurnian pengorbanan. Namun itu tidak berpengaruh sedikit pun. Pohon kecil ini seperti batu baja yang sangat kuat dan menakutkan. Baik api dan guntur yang menghancurkan, tidak dapat mengikisnya. Namun, ketika Fang Han meneteskan air suci 6 yang ke atasnya, potongan kecil kayu itu perlahan menghasilkan perubahan yang tidak terduga. Pohon kecil itu benar-benar menunjukkan vitalitas kehidupan. Fang Han melihat spora hijau kecil sedikit menggembung dan tampak seperti kuncup. Begitu kuncup halus ini keluar, pohon kayu kecil itu tiba-tiba dengan kuat bergetar, dan Fang Han langsung merasa bahwa dia tampaknya berada di lautan pepohonan hijau. Ci kayu semacam itu membuatnya serasa memurnikan ci sejati Kaisar Kayu Asura ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia lalu menyerap ci sejati Kaisar Kayu yang membuatnya dapat melangkah ke ci astral, ranah avatar lapisan ketiga. Saat ini Fang Han penuh dengan kegembiraan. Namun, saat berikutnya, perubahan tiba-tiba terjadi. Ci sejati kayunya baru saja menyentuh kabut pohon dewa, namun cinya sekejap dihisap oleh pohon dewa. Tidak bagus, bagaimana ini bisa terjadi? Seru Fang Han terkejut dan dengan cepat menarik ci sejatinya. Dia tidak hanya gagal mendapatkan ci pohon dewa, tapi juga kehilangan ci sejati 1 bulan kultivasi miliknya. Sialan, gumam Fang Han tampak muram dan menendang pohon dewa itu. Jangan menyesalinya, ini hal yang baik, aku tahu apa yang sedang terjadi, aku melihat semuanya dengan serius, kata Yan. Bagaimana itu bisa menjadi hal yang baik? Itu hanya 1 langkah aku menyadari bahwa aku bisa berlatih ci astral. Namun aku meleset, situasinya semakin sulit, kata Fang Han menatap pohon dewa dengan tajam. Kamu menggunakan air suci 6 yang untuk membuatnya hidup dan segar kembali. Ini adalah hadiah terbaik yang diberikan langit padamu. Ia secara bertahap melepaskan potensinya, dan akhirnya menjadi pohon muda. Namun sebelum ia tumbuh menjadi pohon muda, dia butuh airmu. Dan ci kayu sejati, ini sama saja dengan manusia yang memberi makan anak harimau. Ia memintamu untuk memberinya makan, tunggu sampai tumbuh sepenuhnya. Ia akan menjadi raja binatang buas, dan tumbuh menjadi bibit pohon dewa. Kamu akan dapat menggunakannya untuk menjadi immortal di masa depan. Ini juga adalah harapan besar untuk mengalahkan Hua Tiandu, kata Yan dengan suara serius. Kejutan menyenangkan melintas di mata Fang Han saat mendengar itu. Dia melihat pecahan kuncup dan merasa bahwa itu mengandung kekuatan agung. Meskipun itu harus menelan ci sejatinya, tapi itu akan menjadi potensi besar di masa depan. Dalam hal ini, aku akan bekerja lebih keras. Aku akan menyuntikkan ci sejati Kaisar Kayu setiap hari, berharap itu benar-benar dapat menumbuhkan pohon muda untukku, pikir Fang Han. Sejak saat itu, Fang Han makin ketat memulai kultivasi setiap hari, dan memadatkan ci sejati Kaisar Kayu di kuali Raja Neraka lalu memberikannya ke pohon dewa. Beruntung Fang Han membunuh pulau penguasa Jue Ming, dan mendapatkan 3.000 pil inti emas dan origin pil. Itu sudah cukup, bahkan jika dia memakannya selama 3 atau 5 tahun, pil inti emas adalah pil kelas tinggi yang dapat membuat kekuatan sihir meningkat dengan cepat. Setelah lebih dari sebulan kerja keras, setidaknya 5.000 pohon besar telah dihisap cinya menjadi ci sejati tubuhnya, lalu memberi makan pohon dewa. Seiring berjalan waktu, pohon dewa mulai tumbuh sedikit lebih panjang, dan tumbuh menjadi pohon muda kecil. Selama ia menumbuhkan cabang pohon, daun, dan menumbuhkan akar, maka ia akan terbentuk sepenuhnya, dan tidak lagi membutuhkan asupan ci sejati. Secara sendiri ia akan dapat menghasilkan kekuatan luar biasanya yang tersembunyi.
Beberapa hari berikutnya, Fang Han di sebuah pulau, mencium kayu yang langka, dengan cepat ia terbang keluar dan melayang di atas laut. Ia melihat ke sebuah pulau besar yang dipenuhi pohon-pohon berusia 1000 tahun menjulang tinggi, bahkan di antaranya ada pohon nanmu emas yang langka. Kayu nanmu emas ini dapat digunakan untuk membuat sejati kaisar kayu menjadi lebih halus. Fang Han begitu senang hingga ia dengan cepat terbang menuju pepohonan itu, lalu meledakkan pohon nanmu dan menyerap nya. Ledakan keras itu segera mengejutkan 3 orang yang ada di dekat sekitarnya. "Siapa itu? Kamu berani datang ke Pulau Petir Leidong dan menghancurkan pohon emas nanmu? Cepat keluar!" teriak seorang dari mereka. Sesaat setelah teriakan itu terdengar, cahaya menyilaukan menyapu ke sekitarnya hingga menerbangkan sekelompok orang itu. Fang Han muncul dan melihat tak satu pun dari pria dan wanita itu yang merupakan ahli avatar, mereka masih di ranah tubuh fana. Fang Han sedikit mengernyit lalu bertanya, "Pulau Petir Lady? Aku tidak pernah mendengarnya. Apa itu pulau dari seorang kultivator dari 7 kaisar sekte iblis?" Tanya Fang Han. "Lady adalah dewa kuno. Itu jauh lebih mendalam daripada 7 kaisar sekte iblis. Sekarang Dongfu Lady ini telah bereinkarnasi menjadi seorang wanita petir. Setelah itu Pulau 49 baru dibangun," jawab seorang wanita menatap Fang Han dengan tajam. "Reinkarnasi wanita petir?" gumam Fang Han melihat kelompok wanita itu. Yan tiba-tiba berkata, "Fang Han, apa kamu memperhatikan mereka ini sepertinya dari sekte Yuhua? Itu kelihatan dari gerakan-gerakan mereka." "Sekte Yuhua?" pikir Fang Han sedikit terkejut. "Cepat katakan, kamu siapa? Jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan salahkan kami menangkapmu," kata seorang pemuda dengan dingin. "Siapa wanita petir itu?" tanya Fang Han sedikit mengernyit. "Itu adalah kakak senior Fang Qingxie," jawab seorang wanita. "Apa? Fang Qingxie?" seru Fang Han terkejut. "Aku Fang Han, murid sejati sekte Yuhua. Fang Qingxie adalah kakak seniorku," kata Fang Han. Wajah 3 murid itu terkejut saat mendengar itu. Ternyata kakak senior Fang Han, jawab 3 murid itu menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Fang Han sedikit mengangguk lalu melambaikan tangannya dan botol giok terbang ke arah mereka. Di dalamnya ada pil roh kelas menengah yang kudapat di laut setelah membunuh penguasa Jue Ming. "Ambillah," kata Fang Han. Wajah semua orang nampak senang. "Terima kasih banyak, kakak senior Fang," kata 3 murid itu dengan senang. Fang Han melihat rumah Gua Lei Tong yang dibangun oleh Fang Qingxie dan hendak bertanya. Ketika beberapa murid lain muncul, "Kakak senior Fang Han, silahkan datang ke Gua Lei Tong, sudah ada anggur, air, pil roh, yang disiapkan untuk pertemuan dan Yuan." Fang Han sedikit terkejut. Pertemuan dan Yuan merupakan acara besar bagi para tamu penting. Fang Qingxie dari puncak Zidian, adalah utusan api sejati ke-7 dari Lei Tong kami, kata sosok itu dengan hormat lalu melanjutkan. "Kakak senior Fang, akhir-akhir ini laut tidak tenang. Komandan Iblis telah menyebabkan badai besar yang menewaskan 3 murid sejati sekte ekstrim. 6 ahli alam surgawi mereka telah menurunkan perintah untuk membunuh Komandan Iblis. Gua Lei Tong ini dibangun oleh Komandan Iblis dan kakak senior Fang Qingxie setelah mereka berhasil menyegel ratusan iblis air dan menahan mereka," kata seorang murid. "Sepertinya perang besar akan terjadi. Aku tidak tahu apakah Fang Qingxie akan keluar dari retreatnya," pikir Fang Han mengerutkan keningnya. Ia merasa perlu tinggal di Gua Lei Tong sebentar dan melihat situasi. Adapun Long Xuan, yang masih berada di dasar laut, sedang berlatih memadatkan Qi sejati air luas, jadi dia tidak akan mengganggunya. Fang Han terbang mengikuti sekelompok murid itu menuju Gua Lei Dong, namun di tengah perjalanan, angin tiba-tiba berderu kencang dan awan gelap perlahan menutupi sekitarnya menyebabkan langit perlahan diselimuti kegelapan. "Qi iblis yang begitu kuat," gumam Fang Han terkejut. Sesaat kemudian, ledakan keras terdengar hingga menyebabkan laut sekitar Gua Lei Dong nampak berguncang. Keterkejutan melonjak ke wajah semua orang saat merasakan itu. "Raja Iblis racun air telah merusak segel," seru semua murid terkejut. "Raja Iblis racun air," gumam Fang Han terkejut. "Raja Iblis ini sangat kuat,
Dia sangat licik dan pandai berubah. Kesukaannya adalah memakan otak manusia dan menghisap jiwa mereka, kata seorang murid dengan wajah kusam. Air laut tiba-tiba bergelombang dan banyak pilar air menembak ke langit ketika banyak sosok iblis air melesat ke langit dan menyerbu ke arah Fang Han. Fang Han sedikit mengerutkan keningnya saat melihat itu. Gua Lei Didong adalah markas yang didirikan oleh Fang Qingxie. Dia tidak bisa membiarkan tempat ini dihancurkan oleh iblis racun air. Kilatan dingin melintas di matanya. Chi sejati Kaisar Kayu melonjak di tangannya saat dia mengulurkan tangannya, akhirnya berubah menjadi wajah buas raksasa yang membuka mulutnya dan menelan puluhan iblis air sebelum dimasukkan ke dalam sungai Huangquan. Dalam sekejap, Fang Han sudah membunuh puluhan iblis air dalam satu gerakan. Semua iblis air yang ditelan akan mati, dan tubuhnya akan mengeluarkan pil embun giok besar. Di antaranya ada pil kelas tinggi yang sama dengan inti emas dan juga akan menjadi asupan makanan bagi Asura. Sementara itu semua murid di sekitar nampak tercengang saat melihat Fang Han menunjukkan kekuatannya. Mereka pernah bertarung dengan iblis air dan kewalahan meski sudah bekerja sama. Sementara itu Fang Han merasa senang, ini bagus. Aku akhirnya menemukan banyak iblis untuk memurnikan pil obat, pikir Fang Han. Saat ia memikirkan itu, sekelompok besar iblis racun air lainnya meraung marah ke arah Fang Han dan bergegas menyerangnya. Melihat itu Fang Han bukannya panik, sebaliknya hatinya sangat senang. Tubuhnya melesat ke atas saat dia melepaskan teknik 8 lagu naga langit. Segera gelombang suara sonik yang kuat menyapu seluruh tempat menyebabkan iblis surgawi terguncang hingga hancur. Sebagian melarikan diri. Fang Han tersenyum dingin. Chi Kaisar Kayu melonjak dan menyerang lagi, berubah menjadi lebih banyak wajah buas dan menelan iblis air yang melarikan diri. Kemarahan melonjak di wajah para iblis yang diserang. Bajingan, wajah buas apa ini? Kekuatannya tidak lebih tinggi dariku, tapi sebenarnya berani melawanku, seru salah satu iblis air yang kuat. Chi yang ganas melonjak di tubuhnya saat dia menghantam wajah buas yang menyerangnya. Namun saat iblis air akan menyerang, wajah buas tiba-tiba berubah menjadi ular panjang yang muncul di belakang iblis air dan membuka mulutnya dan menelan iblis air. Wajah para iblis air lainnya nampak terkejut saat melihat perubahan wajah buas yang tiba-tiba menjadi ular. Panik muncul di wajah mereka dan segera melarikan diri. Pikiran Fang Han bergerak saat melihat itu. Segera sekelompok wajah buas berubah menjadi ular dan binatang buas lainnya saat mengejar para iblis air. Dalam sekejap, ratusan iblis air telah terbunuh dan berubah menjadi pil embun giok yang terserap ke dalam tubuh Fang Han. Melihat itu, Yan dengan senang berkata, Fang Han, kerja yang bagus, kamu sebenarnya dapat menyerap pil lebih dari 300, kata Yan dengan senang. Ini adalah hasil dari latihanku baru-baru ini, teknik pertukaran roh, kata Fang Han tersenyum tipis. Sementara itu banyak seruan terkejut terdengar dari sekitarnya ketika melihat Fang Han membantai para iblis racun air, terutama 6 sosok dari utusan Lei Dong. Ke-6 sosok ini adalah ahli alam avatar. Sungguh menakjubkan, cara Fang Han menggunakan Chi sejatinya dengan hanya satu pikiran. Dia juga maju ke alam Chi sejati, kekuatan sihirnya sangat kokoh. Itu 5 kali lebih tinggi dari murid rata-rata. Saya tidak tahu bagaimana dia berkultivasi, kata seorang murid pria terkejut. Benar, beruntung Fang Han ada di sini. Kalau tidak, Gua Lei Dong akan terancam, kata seorang murid lainnya. Sesaat kemudian suara gemuruh yang keras terdengar dari laut ketika tekanan besar tiba-tiba muncul menyebabkan wajah semua orang berubah. Fang Han mengerutkan keningnya saat merasakan tekanan besar yang datang. Apakah ini kekuatan Raja Iblis Racun Air? Pikir Fang Han, lalu melirik ke-6 sosok murid itu. Kalian pergilah, jaga Pulau Lei Dong agar tidak diserang Iblis Air. Aku akan menahan Raja Iblis Air, kata Fang Han. Ke-6 murid itu saling bertukar pandang sejenak sebelum mengangguk ke arah Fang Han dan bergegas menuju Pulau Lei Dong. Mata Fang Han melepas 6 sosok yang pergi sebelum berbalik melihat ke arah langit. Raja Iblis Racun Air, lapisan ke-7 alam avatar, ini benar-benar lawan yang berat, pikir Fang Han mengerutkan keningnya. Saat ini langit bergulung, dan angin bertiup kencang.
Ada seorang pria berjubah biru duduk di singgasana, matanya dengan dingin menatap Fang Han. "Bocah, aku adalah ahli avatar lapis ketujuh, apa kau tidak takut menatapku?" kata Raja Iblis Air dengan senyum mengejek. Mata Fang Han sedikit menyipit saat mendengar itu, dia lawan yang kuat, tapi aku tidak bisa mundur, jika tidak, markas Leidong akan hancur, aku akan mencoba menahannya dan mencari kesempatan membunuhnya, pikir Fang Han. Kau telah membunuh banyak anak buahku, karena itu kau harus membayarnya dengan nyawamu, kata Raja Iblis Air dengan dingin, sebelum mengayunkan tangannya ke arah Fang Han, segera banyak panah air tajam melesat ke arah Fang Han. Chi Kaisar Kayu melonjak di tubuh Fang Han dan segel di tangannya berubah. Segera 10 asura tinggi dan besar terbang keluar dan membuka serangkaian serangan, yang ternyata adalah 8 lagu naga langit. 10 asura dikendalikan oleh pikiran Fang Han, meskipun mereka tidak ada kekuatan sihir, namun mereka kuat secara fisik, apalagi setelah meminum air suci 6 yang, kekuatan mereka setara dengan ahli alam avatar lapis pertama. 10 asura keluar bersama dengan 8 lagu naga langit, dan pedang terbang membunuh ratusan iblis air di tempat. Raja Iblis sedikit terkejut saat melihat kemampuan Chi sejati kayu Fang Han dan 10 asura yang muncul, keserakahan muncul di matanya, jika dia bisa membunuh Fang Han dan mengambil semua kemampuannya, kekuatannya pasti akan melonjak, pikir Raja Iblis dengan senyum dingin. Dia bangkit berdiri, tubuhnya berkedip saat dia berjalan menuju Fang Han. Teknik Chi sejati Kaisar Kayu Azura sungguh menarik, ceritakan semua rahasiamu padaku, kata Raja Iblis dengan senyum dingin. Fang Han menyipitkan matanya, pada saat ini, aura pembunuh yang kuat mencekiknya, dan semua Chi sejatinya tampaknya telah dibekukan oleh aura pembunuh ini. Menghadapi tekanan kuat ini, Fang Han diam-diam berteriak dalam hatinya dan mengumpulkan Chi sejatinya. Raja Iblis di depannya tiba-tiba menghilang dan sekejap muncul tak jauh di depan. Di saat yang sama, satu tangan besar menyilaukan meluncur ke arah Fang Han. Cerita pun selesai. Buat yang penasaran dengan lanjutannya, cus tonton di TikTok Sam Budi guys, update-annya lebih cepat di sana. Yang belum ada TikTok, download dulu ya. Buat yang nge-follow TikTok Sam Budi, akan mimin fallback. Yang belum subrek YouTube, dibantu subrek guys biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.